Dingin. Itulah satu kata yang merangkum pernikahanku selama 8 tahun terakhir. Bukan hanya udara pagi Jakarta yang menusuk pendingin ruangan di kamar mewah kami, tapi sikap Bram, suamiku, dan Tanti, ibu mertuaku. Bagi mereka, aku, Amira, adalah bayangan, pajangan yang diperlukan untuk status sosial, tapi tak pernah benar-benar dilihat. Setiap malam, aku memeluk sajadah, menangis dalam diam. Doaku tak pernah berubah. Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku, Bram, dan ibu mertuaku, Tanti. Tunjukkan mereka jalan yang benar. Beri aku kesabaran. Selama 8 tahun, kesabaran adalah sarapanku dan air mata adalah makan malamku. Bram sibuk dengan pekerjaan yang membuatnya pulang larut malam dengan aroma parfum wanita yang bukan milikku. Tanti sibuk dengan arisannya, menceritakan pada teman-temannya betapa ia mendambakan cucu, seolah-olah menuduhku mandul, padahal putranya sendiri jarang menyentuhku. Hingga suatu pagi, keajaiban yang kutunggu, atau lebih tepatnya, Fata Morgana, datang. Amira, sayang, suara Tanti terdengar aneh. Manis. Aku yang sedang menyiapkan sarapan, yang biasanya hanya akan dilewati oleh Bram, nyaris menjatuhkan piring. Aku menoleh. Tanti tersenyum di meja makan. Tersenyum. Kepadaku. Bram sudah duduk di sana, menatapku dengan tatapan yang berbeda. Bukan tatapan dingin menusuk yang biasa ia berikan, melainkan tatapan yang sulit kuartikan. Duduk, Mir, kata Bram. Jantungku berdebar. Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku akan diceraikan? Aku duduk kaku. Tanganku berkeringat dingin di bawah meja. Kamu pasti lelah sekali mengurus rumah ini, Tanti memulai, tangannya terulur mengusap punggung tanganku. Aku terlonjak kaget. Sentuhan itu terasa asing, seperti es yang mencoba menghangat. Kami berdua? Lanjut Bram, ia berdeham. Kami sadar, kami terlalu sibuk belakangan ini. Kami kurang memperhatikan kamu. Aku menahan napas. Apakah doaku akhirnya terkabul? Ibumu di kampung, bagaimana kabarnya? Tanya Tanti lagi. Sudah lama sekali kamu tidak pulang, kan? 3 tahun? Aku mengangguk pelan. Sejak ayahku meninggal 3 tahun lalu, aku hanya pulang saat pemakaman. Setelah itu, Bram dan Tanti selalu punya alasan untuk menahanku di Jakarta. Kabar ibu baik, Ma. Tapi sering mengeluh rindu. Tanti dan Bram saling berpandangan, seulas senyum tulus, atau begitulah yang kupikirkan, terkembang di bibir mereka. Bram sudah siapkan sesuatu untukmu, kata Tanti. Bram mendorong sebuah amplop tebal ke arahku. Aku sudah belikan tiket pesawat untukmu. Kelas bisnis. Pulanglah, Mir. Jenguk ibumu. Habiskan waktu sebulan di sana kalau perlu. Biar kamu segar kembali. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Benar saja, tiket pesawat atas namaku. Untuk lusa. Tapi, Mas, pekerjaanmu? Jangan khawatirkan aku, potong Bram cepat. Ada Lydia, asisten baruku. Dia sangat cekatan. Dia bisa mengurus semua jadwalku. Ah, Lydia. Nama yang sering kudengar dalam bisikan telepon Bram tengah malam. Asisten yang konon lulusan luar negeri dan sangat kompeten. Dan untuk Mama, Tanti menimpali, Mama juga mau liburan. Mama mau ikut tur keliling Eropa. Sudah lama Mama ingin ke Spanyol. Spanyol? Tanyaku. Iya. Jadi, pas sekali, kan? Kamu pulang kampung, Mama liburan. Bram bisa fokus kerja? Kata Tanti, suaranya terdengar sangat riang. Bram mengangguk. Anggap saja ini hadiah atas kesabaranmu selama ini, Mir. Kami juga sudah transfer uang saku yang banyak ke rekeningmu. Beli apa saja yang ibumu mau, ya? Air mataku akhirnya jatuh. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan. Ini air mata haru. Aku terisak, berdiri, dan memeluk Tanti. Tubuhnya kaku sesaat sebelum menepuk punggungku dengan kikuk. Lalu aku beralih memeluk Bram. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Ma. Kalian baik sekali, ucapku di sela isak tangis. Sudah. Sekarang habiskan sarapanmu. Lusa kamu berangkat, kata Bram, melepaskan pelukanku.
2 hari berikutnya adalah hari-hari paling membahagiakan dalam pernikahanku. Bram mengantarku ke salon. Tanti membelikanku beberapa baju baru untuk dipakai di kampung. Mereka memperlakukanku seperti ratu. Semua keraguan yang sempat muncul di hatiku, tentang Lydia, tentang Spanyol, lenyap tertutup oleh kebahagiaan semu ini. Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti biasa. Bram dan Tanti mengantarku sampai ke batas check-in. Hati-hati di jalan, ya. Sampaikan salam kami untuk ibumu, kata Tanti, mencium pipiku. Telepon aku begitu sampai, Mir, ujar Bram, memelukku singkat, nikmati waktumu. Aku melambai pada mereka, berjalan menuju ruang tunggu dengan hati yang membuncah. Doaku terkabul. Mereka sudah berubah. Penerbangan terasa singkat. Aku mendarat di kota kelahiranku dan langsung disambut pelukan hangat ibu. Sebulan ke depan akan terasa indah. 2 minggu pertama berlalu dengan cepat. Aku menghabiskan waktu memanjakan ibu, memperbaiki rumah kami yang mulai rapuh, dan membelikan ibu perhiasan baru dengan uang yang diberikan Bram. Awalnya, Bram rajin menelepon. Bagaimana kabarmu, Mir? Ibu sehat? Tapi memasuki minggu ketiga, teleponnya mulai jarang. Sekalinya aku menelepon, seringkali ditolak. Sedang rapat, begitu balasnya lewat pesan singkat. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak enak yang mulai merayap di hatiku. Tanti tidak bisa dihubungi sama sekali, tapi itu wajar. Dia sedang di Spanyol, mungkin sibuk menikmati perjalanan. Sampai suatu sore, aku sedang duduk di teras, minum teh bersama ibu, ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Rina, sepupuku yang tinggal di Jakarta. Rina jarang menghubungiku. Pesannya singkat saja. Mir, kamu lagi di mana? Kamu baik-baik aja? Aku mengerutkan kening. Aku di kampung, Rin. Jenguk ibu. Kenapa? Pesan balasan Rina datang beberapa detik kemudian, tapi kali ini bukan teks. Itu adalah sebuah tautan ke akun Instagram. Akun gosip selebriti dan sosialita Jakarta. Coba kamu lihat ini. Ini Mas Bram, kan? Jantungku serasa berhenti berdetak. Tanganku gemetar saat membuka tautan itu. Mataku terpaku pada gambar pertama. Sebuah pesta pernikahan mewah di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Dekorasi penuh mawar putih dan kristal. Dan di tengah pelaminan itu, berdiri Bram. Dia tersenyum lebar, senyum yang tak pernah kulihat selama 8 tahun pernikahan kami. Senyum bahagia yang tulus. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda yang cantik, mengenakan gaun pengantin yang sama megahnya. Tangannya melingkar mesra di lengan Bram. Aku mengenalinya. Lydia, asisten barunya. Slide kedua, foto keluarga. Di sana, di samping kedua mempelai, berdiri Tanti. Ibu mertuaku. Ia tersenyum semeringah, memeluk pinggang Lydia dengan penuh kasih sayang. Ia mengenakan kebaya berwarna champagne yang seragam dengan keluarga besar Bram lainnya. Keluarga besar yang seharusnya tahu bahwa Bram masih suamiku. Perutku mual. Udara serasa tersedot dari paru-paruku. Nak, kamu kenapa, Mir? Suara ibuku terdengar jauh. Aku mengabaikannya, jariku terus menggeser layar. Slide ketiga. Sebuah foto di bandara. Bukan di terminal domestik sepertiku, tapi di terminal internasional. Bram, Lydia, Tanti, dan seluruh keluarga besar Bram, paman, bibi, sepupu, berpose di depan gerbang keberangkatan. Mereka semua tertawa bahagia. Lokasi yang ditandai, Adolfo Suarez Madrid, Barajas Airport, Spain. Teks di bawah foto itu berbunyi, "Selamat berbahagia untuk pengantin baru, Bram Lydia." Sekeluarga besar ikut mengantar bulan madu ke Spanyol. So sweet. Spanyol. Bukan Tanti yang pergi berlibur sendirian. Mereka semua, suamiku, ibu mertuaku, dan seluruh keluarganya, pergi berbulan madu dengan istri barunya. Kebahagiaan yang kurasakan 2 minggu lalu terasa seperti tamparan paling keras di wajahku. Aku tidak disuruh pulang kampung karena mereka baik. Aku tidak diberi uang karena mereka perhatian. Aku dibuang. Aku diasingkan agar mereka bisa berpesta di atas penderitaanku. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku hanya wanita kampung lugu yang bisa mereka permainkan, yang akan menangis di pelukan ibuku dan menerima nasib.
Gelas teh di tanganku terlepas, pecah berkeping-keping di lantai teras. Sama seperti hatiku. Tapi di antara rasa sakit yang menghancurkan itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin, tajam, dan gelap. Bukan lagi kesedihan. Ini adalah amarah. Aku menatap foto Tanti yang tersenyum lebar di Madrid. Aku menatap Bram yang memeluk Lydia dengan mesra. Spanyol, ya, desisku pelan, membuat ibuku terkejut. Mereka kira aku bodoh. Mereka kira aku tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak tahu aset apa yang diam-diam kumiliki atas namaku sendiri, warisan dari almarhum ayahku yang sengaja kusimpan rapat-rapat. Aku mengambil ponselku. Keringat dingin di tanganku kini telah mengering. Digantikan oleh tekad yang membara. Aku tidak menelepon Rina. Aku tidak menelepon Bram. Aku menelepon pengacaraku. Halo, Pak Bima. Saya Amira. Suaraku terdengar tenang, menakutkan, bahkan di telingaku sendiri. Saya punya pekerjaan untuk Anda. Siapkan surat gugatan cerai. Dan tolong, bekukan semua aset gabungan saya dengan Bram Hartono. Segera. Aku menutup telepon. Dan sekarang, gumamku sambil membuka aplikasi pemesanan tiket. Mari kita lihat seberapa romantis bulan madu kalian di Spanyol, saat semua kartu kredit kalian terblokir dan kalian tidak bisa pulang ke Indonesia. Mereka memulai permainan ini dengan kebohongan. Aku akan mengakhirinya dengan kehancuran mereka. Tentu, Pak Bima. Saya tunggu kabar Anda, kataku, menutup telepon. Ibuku masih menatapku ngeri, matanya tertuju pada pecahan gelas di lantai. Amira, ada apa, nak? Kamu membuat ibu takut. Aku berlutut, dengan tenang memunguti pecahan kaca satu persatu. Rasa sakit dari beling yang mungkin menggores tanganku tidak seberapa dibanding luka yang menganga di hatiku. Bram menikah lagi, Bu, kataku, suaraku rata. Tidak ada isakan. Tidak ada air mata. Hanya kekosongan yang dingin. Ibu terkesiap, tangannya menutup mulut. Astagfirullahaladzim, kapan? Dengan siapa? Dengan asistennya. Lydia. 2 minggu lalu, aku meletakkan pecahan terakhir di atas nampan. Dan sekarang, dia, Lydia, Mama Tanti, dan seluruh keluarga besar Hartono sedang berbulan madu di Spanyol. Mereka membuang Amira ke sini supaya mereka bisa berpesta. Ibu terduduk lemas di kursi rotan. Ya Allah, nak. Terus kamu bagaimana? Aku berdiri. Aku menatap ibu, dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, ibu melihat sosok yang berbeda di mataku. Bukan lagi Amira yang penurut, yang sabar, yang selalu mengalah. Yang ibu lihat adalah putri dari ayahnya. Ayahku, sebelum meninggal, adalah seorang pengusaha properti yang cerdik. Dia tidak pernah mempercayai keluarga Hartono sepenuhnya. Keluarga mereka itu licin, Mir, katanya malam sebelum akad nikahku. Cintailah suamimu, tapi jangan pernah bodoh. Pria bisa berubah, tapi sertifikat tanah tidak. Saat itu aku menertawakannya. Sekarang, aku bersyukur atas pandangan jauhnya. Amira akan baik-baik saja, Bu. Justru, mereka yang tidak akan baik-baik saja. Aku masuk ke kamar, membuka koperku. Bukan koper berisi baju yang dibelikan Tanti. Tapi koper lain yang selalu kusembunyikan di bawah ranjang, berisi dokumen-dokumenku. Bram dan Tanti mengira aku bodoh. Mereka mengira aku adalah istri simpanan yang bergantung pada uang bulanan mereka. Mereka salah besar. Mereka tidak tahu bahwa rumah mewah yang kami tinggali di Jakarta, rumah yang menjadi kebanggaan Tanti di depan teman-teman arisannya, bukanlah milik Bram. Rumah itu adalah hadiah pernikahan dari ayahku dan 100% atas namaku. Bram hanya menumpang. Mereka tidak tahu bahwa 40% saham di perusahaan ekspor-impor yang dibanggakan Bram sebenarnya adalah milikku. Itu adalah modal awal dari ayahku yang diberikan dengan perjanjian diam. Bram mengira dia pemilik mayoritas, padahal aku, melalui Pak Bima, adalah pemegang kunci. Mereka tidak tahu bahwa aku memiliki rekening bank terpisah, berisi warisan ayah, yang jumlahnya cukup untuk membeli 5 perusahaan Bram tanpa mencicil. Selama ini aku diam. Aku diam karena aku mencintai Bram.
Aku diam karena aku masih memegang teguh janjiku sebagai seorang istri. Aku berharap doaku akan mengubah mereka. Ternyata, doa saja tidak cukup untuk melawan iblis. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Pak Bima. Surat gugatan cerai siap, Bu. Pembekuan aset gabungan berhasil dieksekusi 10 menit yang lalu. Semua kartu kredit gabungan dan rekening bersama atas nama Bram Hartono dan Amira Salsabila kini diblokir. Aku tersenyum tipis. Bagus. Tapi ini belum cukup. Membekukan rekening gabungan hanya akan menghentikan pengeluaran kecil mereka. Bram pasti masih memiliki akses ke rekening perusahaan untuk perjalanan semewah itu. Jari-jariku menari di atas layar. Aku tidak hanya membutuhkan pengacara. Aku butuh seseorang di Eropa. Aku membuka kontak yang kusimpan dengan nama Mawar Besi. Dia adalah teman lama ayahku, seorang wanita Indonesia yang mengelola biro investigasi swasta dan penyelesaian masalah yang berbasis di London dengan jaringan di seluruh Eropa. Aku meneleponnya. Halo, Tante Rosa? Ini Amira, putri almarhum Pak Handoko. Terdengar suara serak di seberang sana. Amira? Ya Tuhan, Nak. Sudah besar kamu. Ada apa? Suaramu terdengar seperti ayahmu saat akan menutup sebuah proyek. Tante, saya butuh bantuan. Di Madrid. Segera. Aku menceritakan semuanya. Singkat, padat, tanpa air mata. Aku memberinya nama hotel, daftar nama keluarga, dan nomor penerbangan mereka jika dia bisa melacaknya. Tante Rosa tertawa. Tawa yang dalam dan menakutkan. Oh, keluarga Hartono. Tante kenal Tanti. Wanita sombong yang suka pamer berlian palsu. Dengan senang hati, Amira. Apa yang kamu ingin Tante lakukan? Membuat mereka dideportasi? Menjebak mereka dengan tuduhan narkoba? Aku menggeleng, meski dia tidak bisa melihatku. Tidak, Tante. Itu terlalu mudah. Saya mau mereka sengsara. Saya mau mereka merasakan bagaimana rasanya terhina dan tidak punya apa-apa di negeri orang. Menarik, kata Tante Rosa. Tante suka. Beri Tante waktu 1 jam. Tante akan kirim tagihannya ke rekeningmu yang biasa. Terima kasih, Tante. Aku menutup telepon. Langkah pertama selesai. Pengacara sudah memblokir akses domestik mereka. Tante Rosa akan mengurus kekacauan di Spanyol. Sekarang, langkah kedua, menghancurkan sumber uang mereka. Aku menelepon Pak Bima lagi. Pak, tolong atur rapat umum pemegang saham luar biasa untuk PT Hartono Jaya Ekspor. Segera. Agenda, pencopotan Direktur Utama, Bram Hartono, atas dugaan penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan tindakan asusila yang mencoreng nama baik perusahaan. Tindakan asusila, Bu. Dia melakukan bigami, Pak. Dia menikahi sekretarisnya saat masih terikat pernikahan sah dengan saya. Saya punya buktinya. Akun gosip itu. Pak Bima terdiam sejenak. Bu Amira, ini langkah besar. Lakukan saja, Pak. Saya memegang 40% saham. Pak Wijaya, sahabat ayah, memegang 15%. Itu sudah 55%. Kita bisa mengambil alih perusahaan itu kapanpun kita mau. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Roda telah berputar. Mesin penghancur sudah kunyalakan. Aku kembali ke teras. Ibuku sedang sholat, mungkin mendoakanku. Aku duduk, menuang teh baru. Udara sore di kampung ini terasa sejuk. Jauh lebih sejuk daripada penthouseku di Jakarta yang terasa seperti neraka. Aku mengambil ponselku dan membuka pesan yang tadi kukirimkan pada Bram. Sebuah screenshot foto pernikahannya. Lalu aku mengetik pesan baru, pesan yang akan menjadi penanda dimulainya perang ini. Kukira Spanyol indah di musim ini. Sayang sekali kalau tidak bisa pulang. Salam dari wanita bodoh yang kau buang. Aku menekan tombol kirim. Ribuan kilometer jauhnya, di penthouse suite Hotel Villa Magna, Madrid, Tanti Hartono mengangkat gelas sampanyenya. Untuk putraku, Bram. Yang akhirnya sadar dan menceraikan wanita mandul itu. Serunya, sedikit mabuk. Dan untuk istri baruku yang cantik, Lydia, sahut Bram, mencium pipi Lydia dengan mesra. Seluruh keluarga besar,
paman, bibi, dan sepupu, bersorak-sorai. Lydia tersenyum angkuh. Terima kasih sudah menerimaku, Ma. Aku janji akan memberikan mama cucu secepatnya. Tidak seperti Amira yang hanya bisa menghabiskan uang Mas Bram. Tentu saja, sayang, kata Tanti. Hanya kamu menantu mama satu-satunya. Wanita kampung itu? Anggap saja kecelakaan. Bram tertawa. Dia merasa seperti raja dunia. Dia berhasil menyingkirkan Amira dengan begitu mulus. Memberinya tiket pulang kampung dan sedikit uang saku adalah ide brilian. Amira pasti sedang menangis di pelukan ibunya, terlalu bodoh untuk menyadari apa yang terjadi. Nanti, setelah pulang dari Spanyol, dia akan mengirimkan surat cerai dan memberinya sedikit pesangon. Selesai. Mas, Lydia bergelayut manja. Besok kita jadi, kan, shopping di Calle de Serrano? Aku mau tas yang kemarin kita lihat itu. Tentu, sayang. Apapun untukmu, kata Bram. Besok kita habiskan seharian. Malamnya, kita makan di Diverso, restoran bintang 3 Michelin itu. Pesta berlangsung meriah. Mereka tidak tahu, di lobi hotel, dua pria berjas rapi dari tim Tante Rosa baru saja selesai berbicara dengan manajer hotel. Mereka menyerahkan sebuah map berisi dokumen dan pergi dengan diam. Keesokan paginya, neraka dimulai. Bram, Lydia, Tanti, dan rombongan keluarga keluar dari hotel, siap untuk berbelanja. Sebuah van mewah yang sudah mereka sewa seharusnya menunggu. Tapi van itu tidak ada. Ada apa ini? Gerutu Tanti. Sopirnya mana? Bram menelepon layanan sewa mobil. Apa? Dibatalkan? Siapa yang membatalkan? Saya tidak pernah membatalkan, bentaknya. Pihak penyewa bersikeras bahwa kartu kredit yang digunakan untuk deposit tadi malam tiba-tiba ditolak, dan mereka mendapat email pembatalan dari alamat yang terverifikasi. Bram menggeram. Masalah ban. Sudahlah, kita pakai taksi saja. Mereka tiba di Calle de Serrano, distrik perbelanjaan paling mewah di Madrid. Lydia langsung masuk ke butik Loewe, menunjuk tas yang dia inginkan. Saat Bram mengeluarkan kartu kredit unlimitednya, kasir menggeseknya. Sekali. 2 kali. Lo siento, senor. Declined, kata kasir itu dengan sopan. Wajah Bram memerah. Coba lagi. Itu kartu unlimited. Kasir itu mencoba lagi. Ditolak, Tuan. Lydia menatapnya kesal. Mas, pakai kartu yang lain, dong. Malamuin, Bram mengeluarkan kartu lain. Kartu bisnis perusahaan. Ditolak. Kartu debit dari rekening bersama. Ditolak. Ini tidak mungkin, seru Bram. Tanti, yang sedang di butik sebelah, berlari menghampiri. Bram, ada apa? Kartu mama juga ditolak. Mama mau beli shawl? Keringat mulai mengucur di dahi Bram. Tenang, Ma. Ini pasti gangguan jaringan internasional. Kita bayar tunai. Bram merogoh dompetnya. Dia hanya membawa beberapa ratus euro. Tidak cukup untuk membeli tas seharga ribuan euro. Dengan menahan malu yang luar biasa, mereka meninggalkan butik itu. Bisikan para pelayan toko mengikuti mereka seperti lebah. Kita kembali ke hotel. Aku harus menelepon Ban di Jakarta, kata Bram, giginya gemeletup. Setibanya di hotel, mimpi buruk itu semakin menjadi. Kunci kamar mereka tidak berfungsi. Maaf, Tuan Hartono, kata manajer hotel yang tadi malam didatangi orang suruhan Tante Rosa. Wajahnya yang ramah kemarin kini berubah kaku dan profesional. Ada masalah dengan pembayaran Anda. Apa maksudmu? Saya sudah bayar deposit. Betul. Tapi deposit itu dibayar dengan kartu kredit yang kini dilaporkan terblokir. Kami juga menerima pemberitahuan dari bank Anda bahwa telah terjadi sengketa hukum atas rekening Anda. Sengketa apa? Suara Bram meninggi. Selain itu, lanjut manajer itu, mengabaikan pertanyaan Bram, kami mendapat informasi bahwa reservasi Anda di restoran Diverso malam ini dan semua tur pribadi Anda, termasuk tiket pulang Anda ke Indonesia, semuanya dibatalkan. Seluruh keluarga Hartono membeku. Dibatalkan? Siapa yang membatalkan? Teriak Tanti. Kami tidak tahu, Nyonya.
Tapi sistem kami menunjukkan semua pembayaran ditarik kembali karena terkait dengan akun yang sedang diselidiki atas dugaan penipuan. Penipuan. Kata itu menggema di lobi yang mewah. Anda mengusir kami? Tanya Bram, suaranya bergetar. Tidak, Tuan. Tapi kami tidak bisa memberikan layanan lebih lanjut, termasuk akses ke kamar suite Anda, sampai Anda memberikan jaminan pembayaran yang baru. Dengan uang tunai atau kartu kredit yang valid. Bram menatap keluarganya. Mereka semua menatapnya. Uang tunai gabungan mereka tidak akan cukup untuk membayar 1 malam lagi di penthouse itu, apalagi membeli 15 tiket baru pulang ke Indonesia. Mereka terdampar. Saat itulah ponsel Bram bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Amira. Dia membukanya. Matanya membelalak melihat screenshot foto pernikahannya di akun gosip. Dan di bawahnya, ada pesan. Kukira Spanyol indah di musim ini. Sayang sekali kalau tidak bisa pulang. Salam dari wanita bodoh yang kau buang. Darah serasa surut dari wajah Bram. Ini bukan gangguan ban. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah serangan. Amira, raungnya di tengah lobi hotel. Kurang ajar. Tanti dan Lydia berlari melihat pesan itu. Wajah mereka pucat pasi. Dia tahu, bisik Lydia, ketakutan. Dia menjebak kita, pekik Tanti. Bram, telepon dia. Suruh dia berhenti. Ancam dia. Bram dengan tangan gemetar mencoba menelepon Amira. Nomornya tidak aktif. Dia mencoba menelepon kantornya di Jakarta. Tidak ada yang mengangkat. Dia mencoba menelepon banknya. Yang dia dapatkan hanyalah nada sibuk. Saat itulah dia menerima email. Email resmi dari Dewan Direksi PT Hartono Jaya Ekspor. Subjek, pemberitahuan suspendi dan undangan RSOB. Dengan hormat. Sehubungan dengan adanya dugaan penyelewengan dana perusahaan dan tindakan asusila berupa pernikahan kedua, bigami, saat masih terikat pernikahan sah Dewan Direksi yang bertindak atas nama pemegang saham mayoritas, 55%, dengan ini menskors Anda, Bram Hartono, dari jabatan Direktur Utama, efektif segera. Semua aset perusahaan atas nama Anda telah dibekukan. Ponsel itu terlepas dari genggaman Bram. Dia bukan hanya terdampar. Dia bukan hanya bangkrut. Dia sudah tamat. Di seberang lobi, 2 orang suruhan Tante Rosa mengamati pemandangan itu. Pria pertama tersenyum. Pesan terkirim. Pria kedua mengambil foto Bram yang terduduk lemas di lantai lobi, Tanti yang pingsan, dan Lydia yang menangis histeris. Dia mengirimkan foto itu ke Tante Rosa, yang kemudian meneruskannya ke Amira. Di teras rumahnya di kampung, Amira melihat foto itu. Dia tidak tersenyum. Dia hanya menatap sawah di depannya, menyesap tehnya yang mulai mendingin. Fase pertama selesai. Sekarang, saatnya fase kedua, mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ponsel itu jatuh dari genggaman Bram. Bunyi benturannya di lantai marmer lobi yang mewah terdengar memekakkan, memecah keheningan sesaat yang tercipta dari kengerian. Lydia adalah yang pertama bereaksi. Bukan dengan tangisan, tapi dengan pekikan tajam. Apa maksudnya itu, Mas? Apa maksudnya, diskors? Kamu dipecat? Tanti, yang baru saja siuman dari pingsannya, terhuyung. Pecat? Bram? Enggak mungkin. Itu perusahaan kamu, Bram. Itu perusahaan ke? Tuan, Nyonya, suara manajer hotel kembali terdengar, kali ini lebih tegas. 2 petugas keamanan hotel yang bertubuh besar sudah berdiri di belakangnya. Anda dan rombongan Anda membuat keributan. Tamu-tamu lain terganggu. Persetan dengan tamu lain, teriak Bram, wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah dan malu. Dia menatap manajer itu dengan putus asa. Anda tidak mengerti. Ini jebakan. Istri saya, mantan istri saya menjebak kami. Manajer itu memasang wajah tanpa ekspresi. Dia sudah mendengar 1001 alasan dari tamu yang tidak bisa membayar. Itu masalah pribadi Anda, Tuan. Masalah kami adalah tagihan Anda yang belum terbayar. Anda harus mengosongkan suite Anda sekarang juga. Barang-barang Anda akan kami tahan di gudang sampai Anda melunasi sisa tagihan. Apa? Pekik keluarga besar itu serempak. Kalian tidak bisa melakukan ini, seru Paman Rahmat, Paman Bram.
Paspor kami ada di kamar. Baju-baju kami. Anda bisa mengambil barang-barang pribadi penting Anda, seperti paspor dan dompet, di bawah pengawalan, kata manajer itu. Tapi koper-koper mewah, belanjaan, dan barang berharga lainnya akan kami sita sebagai jaminan. Ini adalah penghinaan puncak. 1 jam kemudian, pemandangan paling memalukan dalam sejarah keluarga Hartono terjadi. 15 orang, yang kemarin pagi masih tertawa-tawa di penthouse mewah, kini berdiri di trotoar Calle de Serrano. Dikeluarkan secara paksa dari hotel, hanya membawa tas tangan dan paspor mereka. Koper-koper berisi baju ganti, oleh-oleh, dan semua belanjaan Lydia, disita. Mereka berdiri di jalanan Madrid yang ramai, di depan butik-butik mewah, tampak seperti rombongan pengungsi. Jadi, apa rencananya, Bram? Desis Paman Rahmat, matanya menyiratkan amarah. Kami ikut kamu ke sini karena kamu janji liburan mewah gratis. Sekarang kami terdampar. Bagaimana kami pulang? Semua mata tertuju pada Bram. Bram menelan ludah. Harga dirinya hancur. Aku akan coba hubungi kedutaan. Hubungi kedutaan? Cibir Lydia, suaranya gemetar karena marah. Bilang apa? Halo, kami rombongan orang bodoh yang ditipu istri pertama. Kamu sudah gila, Mas? Nama kita akan hancur di seluruh Jakarta. Lalu kamu mau apa, Lydia? Bentak Tanti, melampiaskan frustrasinya. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu gatal merebut suami orang, sekarang kita semua kena getahnya. Perempuan pembawa sial. Saya? Lydia tidak terima. Tante yang paling semangat menyuruh Mas Bram menceraikan Amira. Tante yang bilang Amira itu bodoh dan mandul. Sekarang Tante salahkan saya? Harusnya Tante sadar, dari dulu Tante dan anak kesayangan Tante ini cuma numpang hidup di atas kekayaan Amira. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Lydia. Bukan dari Tanti, tapi dari Bram. Tutup mulutmu, geram Bram. Lydia memegang pipinya, matanya membelalak kaget, sebelum berubah menjadi kebencian murni. Kamu pukul aku. Keluarga besar itu terdiam. Drama di depan mereka lebih buruk dari telenovela manapun. Sudah cukup, teriak Paman Rahmat. Kita tidak bisa bertengkar di jalan ini. Kita harus cari penginapan murah. Kumpulkan semua sisa uang tunai kalian. Sekarang, dengan enggan, mereka mulai merogoh saku dan tas. Euro yang mereka siapkan untuk berfoya-foya kini harus digunakan untuk bertahan hidup. Setelah dihitung, jumlahnya menyedihkan. Cukup untuk menyewa beberapa kamar di pension, penginapan murah, di pinggiran kota selama beberapa hari. Mereka harus berdesak-desakan naik metro, bau keringat dan keputusasaan menguar dari rombongan yang tadinya wangi parfum mahal itu. Bulan madu termewah di Eropa kini resmi berubah menjadi perjalanan menuju neraka. Sementara itu, di Indonesia, Amira baru saja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dia tidak kembali ke penthouse. Dia check-in di suite terbaik Hotel Mulia. Langkah pertamanya adalah transformasi. Dia memanggil penata rambut, penata rias, dan personal shopper terbaik ke kamarnya. Saya ingin penampilan baru, kata Amira kepada mereka. Potong rambut saya sebahu. Warnai dengan warna yang lebih tegas. Saya tidak mau lagi terlihat seperti ibu rumah tangga yang sabar. Saya mau terlihat seperti pemilik. Sore itu, Amira yang lama telah mati. Yang muncul adalah Amira yang baru. Rambutnya yang panjang dan kusam kini menjadi bob hitam legam yang tajam dan berkelas. Pakaiannya yang dulu selalu daster atau gamis longgar, kini berganti menjadi blazer setelan celana berwarna navy blue yang dijahit sempurna, dipadu kemeja sutra putih dan sepatu hak tinggi Manolo Blahnik, dibeli dengan uangnya sendiri. Wajahnya dirias tipis namun tegas. Matanya yang dulu selalu sendu, kini menatap tajam, penuh perhitungan. Selamat sore, Pak Bima, sapanya, saat sang pengacara tiba di lobi hotel. Pak Bima nyaris tidak mengenalinya. Dia ternganga sesaat. Bu Amira? Anda luar biasa. Terima kasih, Pak, kata Amira, suaranya tetap tenang. Bagaimana persiapan untuk RUPSLB besok? Semua siap, Bu. Undangan sudah dikirim. Agenda sudah ditetapkan. Tapi, kubu Bram pasti akan melawan.
Mereka masih memegang sekitar 30% saham yang tersebar di keluarga dan kroni-kroninya. Tidak masalah, kata Amira. Saya dan Pak Wijaya memegang 55%. Itu sudah cukup. Yang penting adalah eksekusinya. Anda yakin siap, Bu, menghadapi mereka semua? Amira tersenyum tipis. Pak, saya sudah 8 tahun menghadapi Tanti dan Bram setiap hari. Menghadapi dewan direksi yang korup rasanya akan seperti liburan. Keesokan harinya, ruang rapat utama di gedung PT Hartono Jaya Ekspor penuh ketegangan. Para pemegang saham minoritas dan direksi yang loyal pada Bram berkumpul, berbisik-bisik. Mereka sudah mendengar desas-desus skorsing Bram, tapi mereka mengira ini hanya gertakan. Di mana Bram? Kenapa dia tidak ada di sini? Tanya salah satu direktur. Paling sedang di Spanyol, mengurus proyek barunya, sahut yang lain, terkekeh mesum, merujuk pada Lydia. Pintu terbuka. Pak Bima masuk, diikuti oleh Pak Wijaya, pemegang saham tertua yang dihormati. Dan di belakang mereka, berjalan Amira. Seluruh ruangan terdiam. Mereka mengenali wajah itu, tapi tidak dengan auranya. Ini bukan Amira yang biasa datang membawakan makan siang untuk suaminya sambil menunduk. Ini adalah seorang ratu yang datang untuk merebut kembali singgasananya. Selamat pagi, suara Amira terdengar jelas dan tenang, menggema di ruangan melalui mikrofon. Bagi yang belum mengenal saya Amira Salsabila, pemegang 40% saham perusahaan ini. Dan mulai hari ini, saya yang akan memimpin rapat. Seorang loyalis Bram berdiri. Apa-apaan ini? Di mana direktur utama kami, Pak Bram Hartono? Tuan Bram Hartono, jawab Amira, menatap lurus ke pria itu. Telah diskor sementara karena melanggar anggaran dasar perusahaan pasal 12 ayat 3 mengenai tindakan yang mencoreng nama baik perusahaan dan pasal 15 ayat 1 mengenai penyalahgunaan fasilitas dan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pak Bima segera menampilkan bukti-bukti di layar besar. Foto pernikahan Bram dan Lydia. Bukti transfer dana perusahaan ke rekening agen perjalanan mewah untuk 15 orang ke Spanyol. Bukti pembelian perhiasan untuk Lydia menggunakan kartu kredit korporat. Ruangan itu gempar. Atas dasar itu, lanjut Amira, suaranya memotong keributan, saya, sebagai pemegang saham mayoritas bersama Pak Wijaya, mengajukan mosi tidak percaya dan pencopotan Tuan Bram Hartono dari jabatannya, serta menuntut audit forensik penuh terhadap semua direksi yang terlibat. Pak Wijaya berdiri. Saya mendukung penuh mosi ini. Perusahaan ini sudah terlalu lama digerogoti oleh korupsi keluarga Hartono. Saatnya bersih-bersih. Voting dilakukan secara terbuka. 55% melawan 30%, sisanya abstain karena takut. Ketukan palu dari Pak Bima terdengar. Resmi. Tuan Bram Hartono diberhentikan secara tidak hormat. Sesuai anggaran dasar, pemegang saham mayoritas, Ibu Amira Salsabila, diangkat menjadi pejabat direktur utama yang baru. Amira berdiri. Dia tidak tersenyum. Terima kasih, katanya singkat. Rapat pertama saya sebagai direktur utama akan dimulai sekarang. Agenda pertama, membatalkan semua kartu kredit korporat. Agenda kedua, mengganti seluruh tim keuangan. Agenda ketiga, mengirimkan surat tagihan resmi ke Tuan Bram Hartono untuk semua kerugian perusahaan. Anda semua yang ada di ruangan ini, matanya menyapu para direksi yang pucat. Silakan kembali ke meja Anda. Tim audit akan menemui Anda satu persatu. Pesan itu jelas, era Bram sudah berakhir. Era Amira baru saja dimulai. Di Madrid, di sebuah kamar pensiun yang pengap dan berbau jamur, 15 orang itu berdesakan. Mereka baru saja menghabiskan sarapan, roti basi dan kopi encer. Ponsel Bram, yang kartunya masih bisa menerima email via wifi hostel yang lambat, bergetar. Itu email dari HRD perusahaannya. Subjek, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, PHK. Bram membacanya dengan tangan gemetar. Diberhentikan secara tidak hormat. Hasil RUPSLB. Diangkat direktur utama baru, Amira Salsabila. Tidak. Erang Bram, suaranya lirih. Tanti merebut ponsel itu. Matanya membelalak. Dia mengambil perusahaan? Perempuan itu mengambil perusahaan kita.
Itu bukan perusahaan kita, Emma, teriak Bram, akhirnya meledak dalam frustrasi. Itu perusahaan Amira. Warisan ayahnya. Aku hanya menjalankannya. Dan sekarang dia mengambilnya kembali. Pengakuan itu menghantam Tanti dan Lydia seperti bom. Apa? Bisik Lydia. Jadi, selama ini, rumah itu, perusahaan itu, semua punya Amira? Bram mengangguk, malu. Lydia tertawa. Tawa yang kering dan histeris. Jadi aku ini pelakor, merebut suami yang ternyata tidak punya apa-apa? Aku meninggalkan karierku untuk seorang gembel. Jaga mulutmu, bentak Tanti. Faktanya begitu, kan? Jerit Lydia. Kita semua terdampar di sini. Kita tidak punya uang. Kita tidak punya rumah untuk pulang. Kita tidak punya apa-apa. Bram menunduk. Dia melihat pantulan dirinya di cermin kamar yang retak. Pria yang hancur. Saat itulah ponselnya bergetar lagi. Sebuah email baru. Bukan dari perusahaan. Dari Pak Bima. Subjek, somasi pengosongan aset dan surat panggilan sidang cerai. Kepada YTH. Tuan Bram Hartono. Mewakili klien kami, Ibu Amira Salsabila, pemilik sah sertifikat hak milik, SHAM, nomor 10. Atas properti di alamat penthouse mewah, kami memerintahkan Anda dan keluarga Anda untuk mengambil barang-barang pribadi Anda dalam waktu 2x 24 jam dari kedatangan Anda di Indonesia, jika Anda bisa datang, sebelum kami membuang sisanya. Terlampir adalah gugatan cerai dengan tuntutan. Bram tidak sanggup membaca lanjutannya. Dia tidak hanya kehilangan perusahaan. Dia tidak hanya terdampar. Dia baru saja kehilangan rumahnya. Amira tidak hanya membuatnya sengsara di Spanyol. Amira telah menghapusnya dari kehidupannya sendiri. 3 hari. 3 hari telah berlalu sejak mereka diusir dari hotel mewah. 3 hari terasa seperti 3 tahun di dalam kamar pension yang pengap di distrik Lavapiés, Madrid. Kamar yang mereka sewa, 3 kamar kecil untuk 15 orang, dibayar dengan sisa-sisa uang tunai euro yang berhasil dikumpulkan. Cat di dinding kamar mengelupas. Bau jamur bercampur dengan bau keringat dan ketakutan. Uang itu habis pagi ini. Sarapan mereka, roti keras yang dibeli dari supermarket diskon kemarin, sudah habis. Perut mereka keroncongan, tapi yang lebih keroncongan adalah harga diri mereka. Tok, tok, tok. Gedoran keras di pintu kamar Bram, Tanti, dan Lydia, mereka terpaksa berbagi satu kamar, membuat ketiganya terlonjak. Abrelapur. Pagar ahora. Suara pemilik pension, seorang pria Spanyol gemuk dengan wajah galak, terdengar tak sabar. El dinero. Donde está el dinero? Lydia membenamkan wajahnya ke bantal yang berbau apek, menangis. Tanti gemetar di sudut, bibirnya pucat. Bram, dengan mata merah kurang tidur, beringsut ke pintu. Un momento, por favor. Kata Bram, mencoba mengingat sisa-sisa pelajaran bahasa Spanyol dari film. Pintu terbuka. Pria itu menatapnya marah. Dinero. Money. You pay, or you go. Nah. Aku sedang menunggu transfer. Bohong Bram. Ada masalah bank di negara saya. Beri saya 1 hari lagi. Huh? Pria itu mendorong Bram ke samping. Fuera. Todos fuera. Dia berteriak ke koridor, memanggil Paman Rahmat dan yang lainnya di kamar sebelah. Policia. Vau alamar a la policia. Polisi. Saya akan panggil polisi. Ancaman kata, policia, adalah pemicunya. Keluarga besar Hartono, yang selama 3 hari terakhir hanya saling menyalahkan dalam bisikan, kini panik. Mereka tidak punya visa untuk tinggal tanpa hotel. Jika polisi terlibat, mereka bisa dideportasi, atau lebih buruk lagi, ditahan. Paman Rahmat adalah yang pertama bertindak. Dia sudah muak. Bram, teriaknya dari pintu kamarnya. Sudah cukup. Gara-gara kamu, kami semua jadi gelandangan. Dia menoleh ke keluarganya yang lain. Semuanya, ambil paspor kalian. Kita tinggalkan mereka. Kita ke kedutaan. Kita urus masalah kita sendiri. Paman, jangan, cegah Bram. Kita harus tetap bersama. Bersama kamu? Paman Rahmat tertawa sinis. Lihat dirimu. Kamu sudah menghancurkan kami.
Kami akan bilang di kedutaan bahwa kami adalah korban penipuan kamu. Mungkin mereka mau membantu kami jika kami memisahkan diri darimu. Benar, sahut seorang bibi. Aku tidak mau terlibat urusan perusahaanmu. Ini masalahmu, Bram, bukan masalah kami. Satu persatu, rombongan keluarga besar itu, paman, bibi, dan para sepupu, mengambil tas tangan mereka yang tersisa dan bergegas menuruni tangga. Mereka meninggalkan Bram, Tanti, dan Lydia di koridor yang remang-remang itu. Tunggu, Jangan tinggalkan kami, raung Tanti. tapi mereka tidak menoleh. Pemilik pension, melihat 3 orang yang tersisa ini jelas tidak punya uang, mendorong mereka dengan kasar keluar dari pintu depan dan melemparkan tas mereka ke trotoar. Bruk, pintu pension itu dibanting dan dikunci. Bram, Tanti, dan Lydia kini resmi menjadi gelandangan. Mereka bertiga berdiri di jalanan lava pies yang ramai. Orang-orang berlalu lalang, tidak peduli. Aroma paella dari restoran di seberang jalan membuat perut Tanti berbunyi keras, sebuah penghinaan yang menambah penderitaan. Sekarang apa, Mas? Desis Lydia, air matanya sudah kering, digantikan tatapan kosong. Gaun seharga puluhan juta yang ia pakai saat diusir dari hotel mewah kini kotor dan lecet. Kita ke kedutaan juga, kata Bram, suaranya lemah. Lalu bilang apa? Bentak Tanti, frustrasinya meledak. Kita diusir dari hotel? Kita tidak punya uang? Ini memalukan, Bram. Ini semua gara-gara perempuan ular itu. Amira, dia pasti sedang tertawa di Indonesia. Dan itu semua karena kamu tidak becus, balas Lydia, tak mau kalah. Kamu bilang dia bodoh. Kamu bilang dia penurut. Ternyata dia serigala berbulu domba, dan kamu, Mas Bram, kamu domba yang bodoh. Kamu memberikan segalanya pada dia. Jaga mulutmu, pelakor. Pelakor? Aku pelakor dari seorang gembel. Kamu? Diam, teriak Bram, begitu keras hingga beberapa pejalan kaki menoleh. Kalian berdua diam. Bertengkar tidak akan membuat kita bisa makan. Dia terduduk di trotoar yang kotor, kepalanya terkubur di antara kedua tangannya. Pria yang 2 minggu lalu menjadi raja di Jakarta, kini tak lebih dari pengemis di Madrid. Mereka tidak tahu, di seberang jalan, salah satu mata-mata Tante Rosa mengambil foto mereka. Foto itu segera terkirim melintasi benua. Di Jakarta, Amira melihat foto itu di tabletnya. Dia sedang duduk di kursi kulit yang dulu diduduki Bram. Kursi direktur utama. Ruangan itu telah dibersihkan. Semua foto Bram dan piala-piala golfnya yang tidak berguna telah dibuang. Digantikan dengan anggrek putih segar dan layar monitor yang menampilkan data pasar real-time. Amira mengenakan power suit berwarna merah marun. Riasannya sempurna. Dia menatap foto 3 orang yang menyedihkan di trotoar Madrid itu tanpa ekspresi. Dia tidak merasakan kepuasan. Dia tidak merasakan kasihan. Dia hanya merasakan penutupan. Bu Direktur, suara sekretaris barunya, seorang profesional parubaya yang efisien, terdengar dari interkom. Tim audit forensik dari Ernst & Young sudah tiba. Suruh mereka masuk. 3 orang auditor berwajah serius masuk, membawa koper-koper berisi laptop. Amira sudah menyewa firma audit eksternal terbaik, bukan auditor internal yang pasti sudah diamankan oleh Bram. Selamat pagi, Bu Amira, sapa pemimpin tim. Kami siap mulai. Apa arahan spesifik Anda? Amira mencondongkan tubuhnya. Selamat pagi. Arahan saya sederhana. Saya tahu Tuan Hartono menggunakan dana perusahaan untuk berlibur. Matanya menatap tajam. Saya mau tahu apa lagi yang dia curi. Curi, Bu? Jangan salah, kata Amira, suaranya dingin. Ini bukan lagi audit biasa. Ini adalah investigasi kriminal. Telusuri setiap faktur, setiap transfer, setiap vendor selama 5 tahun terakhir. Cari perusahaan cangkang, cari info palsu, cari rekening luar negeri. Saya yakin dia tidak bermain sendirian. Cari siapa saja direksi yang ikut menikmati. Dan jika kami menemukannya, beri saya laporannya, kata Amira. Saya akan menyerahkannya sendiri ke Kejaksaan Agung.
Para auditor itu mengangguk, sedikit gentar melihat ketegasan wanita di depan mereka. Ini bukan istri yang teraniaya. Ini adalah bos besar. Selama 48 jam ke depan, Amira bekerja tanpa lelah. Dia memimpin rapat maraton, membedah setiap departemen. Dia menemukan begitu banyak inefisiensi, begitu banyak proyek titipan dari kroni-kroni Bram. Dia memecat 5 kepala departemen yang terbukti korup pada hari pertamanya. Dia mempromosikan seorang manajer muda yang cerdas namun selama ini ditekan karena tidak mau menjilat. Karyawan yang tadinya bergosip, kini bekerja dengan ketakutan sekaligus kekaguman. Perusahaan yang tadinya lesu, kini berdetak dengan ritme yang baru. Ritme Amira. Di hari ketiga, dia meninggalkan kantor dan pergi ke penthouse. Rumahnya. Pak Bima sudah menunggunya di lobi. Sudah siap, Bu? Tentu. Mereka naik ke atas. Pintu terbuka. Rumah itu terasa asing. Masih ada aroma parfum Lydia yang tertinggal di ruang tamu. Foto pernikahan besar Bram dan Amira yang dulu tergantung di dinding, kini sudah diturunkan, bersandar menghadap tembok. Saya sudah panggil jasa mover profesional, Bu. Sesuai instruksi Anda. Bagus. Amira berjalan ke kamar utama. Lemari pakaian raksasa terbuka. Pakaian-pakaian Bram yang mahal. Jam-jam tangan mewah koleksinya. Sepatu-sepatu Lydia yang bertebaran. Kamar Tanti juga, Pak. Perintah Amira. Saya mau setiap helai benang milik Bram Hartono dan Tanti Hartono keluar dari rumah ini. Kemas dalam box kardus. Kirim dan simpan di gudang sewaan paling murah di Jakarta Utara. Biarkan mereka yang ambil sendiri nanti, jika mereka bisa pulang. Para pekerja mulai bergerak, cepat dan efisien. Amira berdiri di balkon raksasa, menatap Jakarta yang bermandikan cahaya senja. 8 tahun dia berdiri di sini, merasa kecil dan sendirian. Malam ini, dia berdiri di sini sebagai pemilik. Ponselnya berdering. Pemimpin tim audit. Bu Amira. Kami menemukannya. Menemukan apa? Jauh lebih buruk dari yang kita duga. Ini bukan sekadar info palsu. Ini penggelapan sistematis. Tuan Bram membuat 3 perusahaan cangkang di Singapura. Selama 4 tahun terakhir, dia mengalihkan hampir 30% dari laba bersih perusahaan ke rekening-rekening itu. Dia tidak hanya mencuri dari perusahaan, Bu. Dia mencuri langsung dari Anda sebagai pemegang saham. Amira memejamkan mata. Skala pengkhianatan itu, berapa totalnya? Auditor itu menyebutkan sebuah angka. Angka yang membuat Amira mual. Ratusan miliar rupiah. Dia merampok warisan ayah saya, desis Amira. Apa yang harus kami lakukan, Bu? Amira membuka matanya. Api neraka menyala di dalamnya. Selesaikan laporannya malam ini juga. Besok pagi, saya, Anda, dan Pak Bima akan pergi ke gedung bundar. Kita tidak hanya akan membuatnya bangkrut, kita akan membuatnya jadi buronan. Di Madrid, malam telah tiba. Udara musim gugur mulai terasa dingin menusuk tulang. Bram, Tanti, dan Lydia telah berjalan kaki berkilo-kilometer ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Hasilnya, bencana. Mereka bertemu dengan atase imigrasi yang mendengarkan cerita mereka, versi yang sudah diedit, dengan wajah simpatik namun tegas. Maaf, Pak Bram, kata petugas itu. Kami tidak bisa menggunakan dana negara untuk membelikan 15 tiket pulang kelas bisnis untuk rombongan Anda. Saya tidak minta kelas bisnis, bentak Bram, menahan malu. Apa saja? Ekonomi. Kargo kalau perlu. Bukan itu intinya. Ini masalah sipil. Utang piutang hotel, kartu kredit diblokir. Itu di luar yurisdiksi kami. Kami bisa membantu menerbitkan surat perjalanan laksana paspor, SPLP, jika paspor Anda hilang. Kami bisa membantu menghubungi keluarga di Indonesia untuk meminta kiriman uang. Keluarga kami tidak bisa dihubungi, bohong Bram. Kalau begitu, satu-satunya yang bisa kami tawarkan adalah pinjaman repatriasi darurat. Petugas itu melihat data mereka di komputer. Anda harus menandatangani surat utang kepada negara. Dan, sepertinya nama Anda baru saja masuk dalam daftar cekal yang diteruskan oleh Interpol. Dunia Bram serasa runtuh.
Apa? Interpol? Kenapa? Saya tidak punya detailnya, Pak. Tapi ada laporan masuk dari Jakarta pagi ini. Dugaan penipuan dan penggelapan dana skala besar. Anda teridentifikasi Red Notice. Maaf, Pak Bram. Anda tidak bisa kami pulangkan. Anda dalam status DPO, daftar pencarian orang. Tanti pingsan. Kali ini nyata. Lydia menatap Bram dengan ngeri. Penggelapan? Red Notice? Dia mundur selangkah. Mas, kamu kriminal? Bram tidak bisa menjawab. Dia gemetar hebat. Petugas kedutaan tidak bisa menahan mereka. Tapi mereka juga tidak bisa membantu. Malam itu, Bram, Tanti, yang sudah siuman dan kini histeris, dan Lydia, yang terdiam 1000 bahasa, kembali ke jalanan. Mereka tidak punya tujuan. Mereka tidak bisa pulang. Mereka tidak punya uang. Mereka kini buronan internasional. Amira benar. Dia tidak hanya membuat mereka sengsara. Dia telah membuat mereka tidak bisa kembali. Mereka terperangkap dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri di sebuah negeri yang asing. Malam di Madrid tidak memiliki belas kasihan. Suhu anjlok. Angin musim gugur yang tajam terasa seperti silet di kulit Tanti yang tipis. Mereka telah diusir dari pension itu di sore hari, dan kini, malam menjelang, mereka tidak punya tempat berteduh. Lydia adalah yang pertama pecah. Mereka bertiga duduk di bangku batu yang dingin di Plaza Mayor, sementara turis-turis yang bahagia tertawa dan makan tapas di restoran-restoran di sekitar mereka. Aroma bawang putih dan udang panggang yang terbawa angin membuat perut mereka kejang karena lapar. Aku tidak bisa, desis Lydia, suaranya serak karena menangis dan dehidrasi. Aku tidak mau mati di sini. Lalu kamu mau apa? Hah? Semprot Tanti, giginya gemeletup. Kita ini buronan. Kita tidak punya uang sepeser pun. Aku masih punya ini. Lydia menyentuh lehernya. Sebuah kalung berlian tipis, hadiah dari Bram saat mereka memulai perselingkuhan. Tanti dan Bram tidak menyadarinya karena tersembunyi di balik kerah bajunya. Mata Tanti membelalak. Berlian? Berikan padaku. Kita bisa jual itu untuk makan. Tidak. Lydia melompat mundur, melindungi kalungnya. Ini punyaku. Bukan punya kita. Kita sudah tidak ada lagi. Lydia, jangan bodoh. Bram mencoba menengahi, suaranya putus asa. Kita butuh uang itu untuk... Untuk apa, Mas? Potong Lydia, tawanya terdengar histeris. Untuk menyewa kamar semalam lagi? Lalu besok apa? Kamu sudah selesai. Hancur. Kamu buronan Interpol. Aku tidak mau ikut terseret. Aku masih muda. Aku masih cantik. Lydia menatap Bram dengan kebencian yang murni. Aku mengorbankan karierku yang bagus untukmu. Kukira aku akan jadi nyonya besar. Ternyata aku jadi pelakor dari seorang gembel yang menumpang hidup pada istrinya. Kamu memalukan. Tanpa menoleh lagi, Lydia berlari ke arah keramaian. Dia menghampiri sepasang polisi, menangis, menunjuk-nunjuk Bram dan Tanti. Apa yang dia lakukan? Pekik Tanti. Bram sadar. Dia mengorbankan kita. Lari? Bram menarik tangan Tanti yang lemah, berlari tertatih-tatih menyusuri ganggang sempit Madrid, menjauhi plaza. Mereka bisa mendengar peluit polisi di kejauhan. Lydia, sementara itu, menggunakan taktik wanita tersakiti. Dia menjelaskan kepada polisi, dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, bahwa dia adalah korban penipuan Bram, bahwa paspornya disita oleh Bram, dia menyembunyikannya di dalam bajunya, dan dia hanya ingin pulang. Dia menawarkan kalungnya sebagai bukti bahwa dia punya aset sendiri dan bukan bagian dari komplotan. Para polisi, melihat wanita cantik yang menangis histeris dan 2 orang yang lari, lebih percaya pada cerita Lydia. Mereka membawanya ke kantor polisi untuk perlindungan saksi. Lydia tahu apa yang dia lakukan. Dia memisahkan diri dari kapal yang karam. Dia mungkin akan dideportasi, tapi setidaknya dia akan pulang. Dia tidak akan mati kedinginan di jalanan Madrid. Tinggallah Bram dan Tanti. Mereka bersembunyi di sebuah gang yang gelap dan bau pesing di belakang tumpukan kotak kardus. Dia mengkhianati kita, isak Tanti,
Tubuhnya merosot ke dinding yang lembab. Anakku, mama apa? Mama dingin. Bram menatap ibunya. Wanita sombong yang dulu selalu menghinanya karena tidak bisa memberi cucu, wanita yang selalu pamer kemewahan, kini terlihat seperti pengemis tua. Rambutnya yang biasa disasak rapi kini lepek dan kotor. Kebaya mahal yang ia pakai kini robek. Dan itu semua salahnya. Bram merasakan gelombang keputusasaan yang begitu pekat hingga ia nyaris tidak bisa bernapas. Tidak ada jalan keluar. Dia tidak bisa pulang. Dia tidak bisa bertahan di sini. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur di jalanan. Bram tidak tidur. Dia duduk, memeluk ibunya yang gemetar kedinginan, mendengarkan suara batuknya yang semakin parah. Setiap kali melihat lampu mobil patroli, jantungnya serasa copot. Dia adalah buronan. Dia adalah gelandangan. Dan dia telah menyeret ibunya ke neraka bersamanya. Di belahan dunia lain, di Jakarta, matahari baru saja terbit. Amira berdiri di depan cermin besar di kamar penthouse-nya. Rumah itu sudah dibersihkan. Semua jejak Bram, Lydia, dan Tanti telah lenyap, diangkut ke gudang kumuh di Jakarta Utara. Dia telah memanggil desainer interior, mengubah apartemen yang dingin dan minimalis itu menjadi rumah yang hangat namun tetap memancarkan kekuasaan. Hari ini adalah hari penting. Konferensi pers. Amira mengenakan setelan blazer berwarna putih gading. Tegas, bersih, dan kuat. Rambutnya ditata rapi. Wajahnya yang dulu selalu terlihat lelah dan sendu, kini bersinar dengan energi baru. Dia menatap pantulan dirinya. Kamu bisa, bisiknya. Ruang serbaguna di kantor PT Hartono Jaya Ekspor, yang akan segera ia ganti namanya, penuh sesak oleh wartawan. Berita tentang CEO yang kabur, pengambil alihan dramatis oleh istri yang dibuang, dan keterlibatan Interpol adalah berita terpanas di dunia bisnis. Amira berjalan ke podium. Lampu kilat kamera menyambutnya. Dia tidak gentar. Selamat pagi, sapanya, suaranya tenang dan jelas, memenuhi ruangan. Saya Amira Salsabila, direktur utama baru dari perusahaan ini. Seorang wartawan langsung bertanya, Bu Amira, bisa Anda konfirmasi status Tuan Bram Hartono? Benarkah dia kabur dan menjadi buronan Interpol atas laporan Anda? Amira menatap lurus ke kamera. Saya di sini bukan untuk membahas drama rumah tangga. Saya di sini untuk membahas kejahatan korporasi. Yang saya laporkan bukan suami saya. Yang saya laporkan adalah seorang kriminal yang kebetulan adalah mantan suami saya. Penekanan pada kata mantan itu tajam. Audit forensik independen, lanjutnya, telah menemukan bukti tak terbantahkan bahwa Tuan Bram Hartono bersama beberapa direksi lain telah secara sistematis menggelapkan dana perusahaan ini, dana milik pemegang saham, dana milik karyawan, ke perusahaan cangkang di luar negeri. Jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Ruangan itu terkesiap. Jadi, lanjut Amira, ini bukan istri yang balas dendam. Ini adalah seorang pemimpin yang menyelamatkan perusahaannya. Perusahaan ini adalah warisan almarhum ayah saya. Saya tidak akan membiarkan tikus-tikus menggerogotinya sampai habis. Apa langkah Anda selanjutnya, Bu? Tanya wartawan lain. Langkah saya jelas, kata Amira. Pertama, membersihkan manajemen. Sudah selesai. Kedua, berkoordinasi penuh dengan Kejaksaan Agung dan otoritas internasional untuk mengejar aset yang dicuri. Proses itu sedang berjalan. Mata Amira menyapu ruangan. Dan ketiga, yang paling penting, membawa perusahaan ini maju. Era Hartono yang korup sudah selesai. Era baru yang transparan, profesional, dan berintegritas telah dimulai. Nama perusahaan ini akan segera kita ganti menjadi Salsabila Group. Terima kasih. Amira berjalan turun dari podium di tengah rentetan pertanyaan yang diteriakkan. Dia tidak menoleh. Dia telah menetapkan narasinya. Dia bukan lagi Amira istri Bram. Dia adalah Amira Salsabila, bos besar Salsabila Group. Dia kembali ke ruangannya. Pak Bima dan Pak Wijaya menyambutnya dengan tepuk tangan. Luar biasa, Bu. Anda mengendalikan ruangan itu, puji Pak Wijaya. Itu baru permulaan, kata Amira. Pak Bima,
Bagaimana dengan rumah ini? Gugatan cerai sudah masuk. Dengan bukti bigami dan penggelapan, ini akan jadi putusan Versteeg tanpa kehadiran tergugat. Hakim akan mengabulkan 100% tuntutan Anda. Rumah ini, aset-aset atas nama Anda, semua aman. Tuntutan ganti rugi material dan imaterial juga akan dikabulkan. Bagus. Sekarang, saya mau ibu saya dijemput dari kampung. Suruh tim terbaik menjemputnya. Saya mau ibu tinggal di sini, di penthouse ini, dengan layak. Segera, Bu. Ponselnya bergetar. Telepon dari Tante Rosa. Amira, sayang. Berita bagus, suara Tante Rosa terdengar ceria. Tim Tante di Singapura, bekerja sama dengan otoritas di sana berkat red notice itu, berhasil membekukan ketiga rekening perusahaan cangkang itu. Bram tidak akan bisa menyentuh uang ratusan miliar itu sepeser pun. Amira tersenyum. Senyum tulus pertama. Tapi apa uangnya bisa kembali, Tante? Bisa. Tapi butuh proses hukum perdata antar negara. Yang penting, mereka tidak bisa menggunakannya untuk kabur atau hidup mewah. Uang itu beku. Sama seperti nasib mereka di Madrid. Bagaimana kabar mereka? Kabar terbaru, Tante Rosa tertawa kecil, si pelakor muda, Lydia, menyerahkan diri ke polisi. Dia akan dideportasi sebagai saksi korban. Cerdik juga dia. Tinggal si anak mami dan maminya. Mereka terlihat tadi pagi di dekat stasiun Atocha, tidur di antara gelandangan lain. Ibunya sepertinya sakit. Amira terdiam sejenak. Jangan kasihan, Mir, kata Tante Rosa. Itu pilihan mereka. Saya tidak kasihan, kata Amira, suaranya kembali dingin. Saya hanya memastikan hukuman mereka setimpal. Terima kasih, Tante. Amira menutup telepon. Dia melihat keluar jendela kantornya. Jakarta terbentang di bawahnya. Dia telah mengambil kembali segalanya. Dia membuktikan bahwa dia lebih bahagia, lebih kuat, dan lebih berkuasa tanpa mereka. Permainan telah selesai. Dan dia adalah pemenangnya. 1 minggu. Bagi Amira di Jakarta, 1 minggu adalah waktu untuk membangun kembali sebuah imperium. Bagi Bram dan Tanti di Madrid, 1 minggu adalah perjalanan menuju dasar neraka. Di Jakarta, lift pribadi penthouse itu berdenting pelan. Pintunya terbuka. Ibunda Amira, Bu Lastri, melangkah keluar. Matanya yang teduh menatap takjub ke sekeliling. Ruang tamu yang dulu dingin dan kaku, kini telah diubah oleh Amira. Ada sofa beludru yang empuk berwarna teal, karpet tebal yang hangat, dan foto besar Amira dan ibunya yang tersenyum bahagia. Foto dari acara kelulusan Amira, terpajang di dinding, menggantikan lukisan abstrak mahal yang dulu disukai Tanti. Ya Allah, Nak. Bu Lastri menyentuh vas berisi bunga lili segar di meja. Ini rumahmu. Amira, yang kini terlihat 100 kali lebih segar dan bercahaya, keluar dari dapur. Bukan dengan setelan kerjanya, tapi dengan kaos rumah yang nyaman. Ia tersenyum, senyum tulus yang 8 tahun ini hilang. Bukan, Bu, kata Amira, memeluk ibunya erat. Ini rumah kita. Bu Lastri menangis haru. Ibu kira kamu menderita di Jakarta. Ternyata? Amira menderita, Bu. Dulu, kata Amira, suaranya melembut. Tapi Amira yang itu sudah tidak ada. Sekarang, Amira mau ibu tinggal di sini. Menikmati sisa hidup ibu dengan tenang. Amira mengajak ibunya ke kamar tamu termewah yang memiliki pemandangan kota Jakarta. Ini kamar ibu. Berbeda dengan kamar Bram dan Tanti yang kini kosong melompong, kamar ini sudah diisi dengan semua kesukaan ibunya. Mukena baru yang paling bagus, sajadah tebal, dan koleksi buku-buku agama. Amira, Bu Lastri duduk di tepi ranjang, menatap putrinya. Bagaimana dengan mereka? Wajah Amira mengeras sesaat sebelum kembali tenang. Mereka sedang membayar apa yang mereka tanam, Bu. Ibu tidak perlu khawatirkan mereka lagi. Sekarang, fokus kita adalah Salsabila Group. Kehidupan baru Amira dimulai. Pagi hari, dia adalah bos besar. CEO Amira Salsabila. Dia memimpin rapat dengan ketegasan yang membuat para direksi tua gemetar. Dia membatalkan proyek-proyek fiktif,
menegosiasikan ulang kontrak-kontrak yang merugikan, dan dalam 1 minggu, berhasil menstabilkan harga saham perusahaan yang sempat goyah. Karyawan kini menghormatinya. Mereka melihatnya sebagai penyelamat, bukan sebagai istri yang teraniaya. Dia adil, dia cerdas, dan dia tidak mentolerir kemalasan. Sore hari, dia adalah Amira, seorang anak. Dia pulang tepat waktu. Dia akan minum teh di balkon bersama ibunya, mendengarkan cerita-cerita lama, atau terkadang, dia sendiri yang memasak makan malam. Dia memasak rendang, makanan favorit ibunya, sesuatu yang dulu dicemooh Tanti karena dianggap bau dan kampungan. Di rumah ini, aroma rendang kini adalah aroma kebahagiaan. Dia telah membuktikan hidupnya lebih bahagia. Jauh lebih bahagia. Di hari yang sama, di Bandara Soekarno-Hatta, Lydia melangkah keluar dari gerbang kedatangan internasional. Dia tidak dijemput. Dia tidak membawa koper. Dia hanya membawa 1 tas jinjing kecil berisi dokumen deportasi dan pakaian ganti yang diberikan oleh KBRI. Dia telah bekerja sama dengan baik di Spanyol. Dia memberikan kesaksian yang memberatkan Bram, melukis dirinya sebagai korban yang lugu, yang baru tahu status Bram setelah pernikahan. Tentu saja, itu bohong. Tapi otoritas Spanyol tidak peduli, mereka hanya ingin mengurangi satu masalah. Dia dideportasi, blacklisted dari Uni Eropa. Dia menyalakan ponselnya. Ratusan notifikasi. Tapi bukan dari teman-temannya. Akun gosip yang dulu mengunggah foto pernikahannya kini mengunggah berita konferensi pers Amira. Wajah Amira yang tegas ada di mana-mana. Dan di bawahnya, kolom komentar penuh dengan caci maki untuknya. Ini dia si pelakornya. Kirain dapat CEO kaya, ternyata dapat gembel buronan. Hahaha, salah pilih mangsa lu, Mbak. Amira itu ratunya. Si Lydia lagi di mana ya? Ikut jadi gembel di Spanyol apa udah kabur? Wajah Lydia pucat pasi. Reputasinya hancur. Karirnya tamat. Dia mencoba menelepon beberapa temannya. Tidak ada yang mengangkat. Dia mencoba menelepon keluarganya di kampung. Ibunya hanya menangis, bilang bahwa tetangga semua sudah tahu dan keluarga mereka malu besar. Dengan sisa uang yang diberikan KBRI, dia naik taksi ke apartemen mewahnya, apartemen yang dulu dibelikan Bram. Kuncinya tidak berfungsi. Maaf, Mbak Lydia, kata satpam lobi yang dulu selalu ia beri tip. Unit Mbak sudah disita. Tagihannya tidak dibayar 3 bulan. Disita? Tapi itu atas nama saya. Itu dibeli pakai kartu kredit perusahaan PT Hartono, Mbak. Dan pemilik baru perusahaan, Ibu Amira, sudah menarik semua aset yang terkait dengan ya, Mbak tahulah, kata satpam itu, kini tanpa rasa hormat. Lydia terduduk di lobi apartemen yang mewah itu. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan tidak punya nama baik. Dia telah mempertaruhkan segalanya untuk seorang pria yang ternyata adalah parasit. Dan kini, dia harus membayar harganya sendirian. Di Madrid, neraka telah membeku. Musim gugur berubah menjadi awal musim dingin. Udara malam bukan lagi dingin, tapi menusuk tulang. Bram dan Tanti telah bertahan hidup di jalanan selama seminggu. Mereka diusir dari stasiun Atocha oleh polisi. Mereka kini bersembunyi di bawah jembatan, bersama gelandangan dan pecandu narkoba lainnya. Bram tidak lagi terlihat seperti Bram. Wajahnya cekung, janggutnya tumbuh tak terurus. Setelan jas mahal yang ia pakai kini compang-camping dan berbau busuk. Dia menghabiskan hari-harinya mengais-ngais tempat sampah restoran untuk mencari sisa makanan. Tapi yang paling parah adalah kondisi Tanti. Wanita itu terbaring di atas tumpukan kardus, menggigil hebat. Batuknya yang kering kini berubah menjadi batuk berdahak yang mengkhawatirkan. Napasnya terdengar berat dan berbunyi. Bram dingin? Rintih Tanti, bibirnya biru. Mama tidak kuat? Sabar, Ma. Sabar, bisik Bram, mencoba menyelimuti ibunya dengan jasnya yang kotor. Tapi itu sia-sia. Bram tahu ibunya sekarat. Demamnya sangat tinggi. Dia butuh dokter. Dia butuh obat. Malam itu, Tanti mulai mengigau. Dia memanggil-manggil nama cucu yang tidak pernah ia miliki. Dia memaki-maki Amira. Lalu dia menangis, meminta pulang.
Bram tidak tahan lagi. Dia meninggalkan Tanti sejenak, berlari ke jalan raya, dan menghentikan mobil polisi yang sedang berpatroli dengan cara berdiri di tengah jalan. Por favor, mi madre, teriaknya putus asa. Mi madre se muere. Tolong, ibu saya. Ibu saya sedang sekarat. Dua petugas polisi keluar, senjata mereka terhunus, kaget melihat pria kotor yang berteriak histeris. Tenang. Tranquil. Bram menunjuk ke bawah jembatan. Polisi mengikutinya dan menemukan Tanti yang sudah setengah sadar. Melihat kondisi Tanti yang parah, mereka segera memanggil ambulans. Sementara para medis mengurus Tanti, petugas polisi yang satu lagi menanyai Bram. Identitas Anda? Pasaporte. Saya tidak punya, bohong Bram. Polisi itu menatapnya curiga. Pria ini, meskipun kotor, aksen Spanyolnya nol, tapi aksen Inggrisnya terdengar terpelajar. Dia bukan gelandangan biasa. Polisi itu mengeluarkan perangkat pemindai sidik jari portabel. Letakkan jempolmu di sini. Bram tahu ini adalah akhir. Tapi demi ibunya, dia menurut. Dia meletakkan jempolnya di alat itu. Beberapa detik kemudian, alat itu berbunyi. Wajah petugas polisi itu langsung berubah tegang. Dia menarik senjatanya. Manos Arib. Ahora? Angkat tangan. Sekarang? Rekan polisinya berlari menghampiri. Apa? Alerta Roja de Interpol. Bram Hartono. Penggelapan dana besar-besaran. Buronan. Bram tidak melawan. Dia mengangkat tangannya pasrah. Dia diborgol dengan kasar dan didorong ke mobil polisi. Mama, bagaimana dengan ibuku? Teriaknya saat pintu mobil dibanting. Dia akan dibawa ke rumah sakit publik, kata petugas itu dingin. Kamu akan dibawa ke tempat yang seharusnya. Bram Hartono, mantan CEO, pria kaya raya yang sombong, kini resmi menjadi tahanan di penjara Spanyol, menunggu proses ekstradisi yang rumit. Ambulans membawa Tanti ke Hospital Universitario 12 de Octubre. Dia didiagnosis menderita pneumonia akut dan hipotermia parah. Dia sendirian. Tidak ada keluarga. Tidak ada yang menandatangani berkas. Dia hanya pasien X, seorang wanita Asia tak dikenal yang ditemukan di jalanan. Amira telah membuat mereka benar-benar hancur. Kabar kematian Tanti Hartono datang ke Indonesia tidak melalui obituari yang megah di koran nasional, seperti yang mungkin selalu ia impikan. Kabar itu datang dalam bentuk email birokrasi yang dingin dari KBRI Madrid, yang diteruskan oleh Pak Bima ke Amira. Subjek, notifikasi kematian WNI, Nyonya Tanti Hartono. Amira sedang duduk di meja kerjanya yang baru. Bukan lagi meja Bram yang penuh ukiran kayu gelap, tapi meja kaca modern yang menghadap langsung ke pemandangan Jakarta. Dia baru saja menyelesaikan rapat anggaran triwulan pertama Salsabila Group. Semuanya menunjukkan profit. Dia membaca email itu. Ditemukan di jalanan meninggal dunia di rumah sakit publik, pneumonia akut dan hipotermia, tidak ada keluarga yang mengklaim jenazah telah dikremasi sesuai prosedur pemerintah kota. Amira terdiam. Dia tidak menangis. Dia tidak tersenyum. Dia hanya menatap layar itu, membiarkan setiap kata meresap. Wanita yang selama 8 tahun telah meracuni hidupnya, yang menghinanya setiap hari, yang menertawakan penderitaannya, kini telah tiada. Mati dalam kondisi yang lebih buruk dari pengemis. Menjadi abu tanpa nama di negeri asing. Sekretarisnya masuk. Bu Amira, jadwal Anda selanjutnya adalah makan siang dengan tim legal. Amira mendongak, matanya jernih. Tidak ada keraguan. Tolong batalkan, katanya dengan suara tenang. Dan pesankan saya tiket ke Bali untuk akhir pekan ini. 2 tiket, kelas bisnis. Atas nama saya dan Ibu Lastri. Saya rasa, ibu saya perlu melihat pantai. Baik, Bu. Sekretaris itu keluar. Amira membalas email Pak Bima. Pak Bima, terima kasih informasinya. Saya tidak memiliki kewajiban hukum ataupun moral untuk mengurus abu jenazah almarhumah. Silakan berkoordinasi dengan Tuan Bram Hartono di penjara Centro Penitenciario Madrid V. Dia adalah satu-satunya ahli waris yang tersisa. Segala biaya yang timbul bukan menjadi tanggung jawab saya ataupun Salsabila Group. Tolong tutup kasus ini. Fokus kita sekarang adalah percepat ekstradisi Tuan Bram. Dia menekan tombol,
Kirim. Buku itu telah tertutup. Beban 8 tahun yang ia pikul, kebencian dan harapan agar wanita itu berubah, semuanya lenyap bersama abu yang tak akan pernah ia lihat. Dia meraih ponselnya dan menelepon ibunya di penthouse. Bu, sapanya ceria, siap-siap, ya. Akhir pekan ini Amira ajak ibu ke Bali. Kita menginap di villa yang ada kolam renang pribadi, ibu bisa berendam air hangat. Tawa renyah Bu Lastri terdengar. Boleh, nak. Asal jangan lupa sholat dan sedekahnya. Pasti, Bu. Amira menutup telepon. Dia tersenyum. Dia bahagia. Dia benar-benar bahagia. Sebulan kemudian, pintu sel isolasi di penjara Madrid terbuka. Hartono. Waktunya pergi. Bram Hartono, yang kini hanya tinggal kulit pembalut tulang, digiring keluar. Matanya kosong. Jiwanya telah mati di sel itu, bersamaan dengan berita kematian ibunya. Dia menolak untuk mengklaim Abu Tanti. Dia tidak sanggup. Dia tidak mau melihat bukti fisik terakhir dari kegagalannya sebagai seorang anak. Abu ibunya kini terkatung-katung di pemakaman umum Madrid, menunggu untuk dibuang secara massal jika tidak ada yang mengambil. Bram diterbangkan kembali ke Indonesia dengan pengawalan ketat Interpol. Di Bandara Soekarno-Hatta, suasananya sangat berbeda dengan saat dia berangkat ke Spanyol. Tidak ada tawa. Tidak ada keluarga besar. Yang ada hanyalah kerumunan wartawan yang ganas dan puluhan petugas kepolisian. Saat dia digiring keluar, kilatan lampu kamera menyambutnya. Dia mengenakan baju tahanan biasa, tangannya diborgol. Hah? Kemana uangnya? Bram? Apa benar ibumu mati jadi gelandangan? Bram? Apa pesanmu untuk Amira? Bram hanya menunduk. Dia tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan. Di depan pintu keluar, seorang petugas dari Kejaksaan Agung sudah menunggu. Dia membentangkan sebuah rompi oranye. Rompi tahanan Kejaksaan RI. Klik. Rompi itu dipakaikan padanya. Kilatan kamera mengabadikan momen itu. Momen di mana seorang mantan CEO yang angkuh kini resmi menjadi pesakitan di negerinya sendiri. Bawa ke mobil tahanan, perintah jaksa. Bram didorong masuk ke mobil lapis baja. Perjalanan mewahnya ke Spanyol telah berakhir dengan perjalanan satu arah ke penjara Cipinang. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji, membusuk bersama penyesalannya, dihantui oleh bayangan istri yang ia sepelekan dan ibu yang mati karena kesombongannya. Di saat yang bersamaan, di puncak gedung Salsabila Tower, Amira berdiri di depan jendela kaca raksasa di ruang rapat dewan. Dia baru saja menyelesaikan presentasi yang brilian di depan Dewan Komisaris yang telah ia rombak total. Pak Wijaya menepuk bahunya. Luar biasa, Mir. Kamu tidak hanya menyelamatkan perusahaan ini. Kamu membuatnya terbang. Ayahmu pasti bangga. Amira tersenyum tipis. Ini baru permulaan, Pak. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Pak Bima. Sudah mendarat. Rompi oranye sudah terpasang. Dia langsung dibawa ke rutan kejaksaan. Amira membaca pesan itu, lalu menguncinya kembali. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemenangan, tidak ada dendam. Hanya selesai. Dia menatap langit Jakarta yang cerah. Dia telah mengambil kembali asetnya. Dia telah mengusir mereka dari rumahnya. Dia telah membuat mereka hancur. Dia telah membuktikan bahwa dia tidak bisa disepelekan. Dan yang terpenting, dia telah membuktikan bahwa hidupnya jauh lebih bahagia tanpa mereka. Amira Salsabila, yang dulu terbuang, kini telah menjadi ratu di singgasananya sendiri. Dia adalah bos besar. 2 tahun berlalu. 2 tahun adalah waktu yang singkat bagi sejarah, tapi waktu yang cukup untuk mengubah segalanya. Di Salsabila Group, 2 tahun adalah era kebangkitan. Di bawah kepemimpinan Amira Salsabila, perusahaan yang hampir bangkrut itu melesat. Amira memiliki insting bisnis tajam yang diwarisi dari ayahnya, dipadukan dengan ketegasan yang ditempa oleh penderitaan. Dia tidak hanya membersihkan perusahaan dari korupsi. Dia berinovasi. Dia berekspansi ke properti dan teknologi, mendiversifikasi portofolio Salsabila Group hingga menjadi salah satu konglomerat yang paling disegani di Asia Tenggara. Malam ini, di ballroom mewah Hotel Ritz-Carlton, diadakan acara Indonesia Business Leaders Award 2027.
Ratusan mata tertuju ke panggung. Dan penghargaan tertinggi malam ini, suara MC menggema, untuk CEO of Fear, jatuh kepada Ibu Amira Salsabila dari Salsabila Group. Tepuk tangan membahana. Amira berdiri. Dia tidak lagi mengenakan warna-warna gelap atau power suit yang kaku. Malam ini, dia mengenakan gaun sutra berwarna emerald green yang mengalir. Rambutnya yang dulu dipotong pendek kini dibiarkan tergerai panjang dan berkilau. Dia berjalan ke panggung. Auranya bukan lagi aura kemarahan atau balas dendam. Auranya adalah ketenangan, kekuasaan, dan kebahagiaan yang murni. Dia menerima piala kristal itu. Kilatan kamera menyilaukan. Terima kasih. Suaranya tenang, namun didengar oleh semua orang. 2 tahun lalu, saya mengambil alih perusahaan ini dari ambang kehancuran. Banyak yang meragukan saya. Mereka melihat saya hanya sebagai seorang istri. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Malam ini, lanjutnya, saya berdiri di sini membuktikan bahwa seorang wanita bukan ditentukan oleh status pernikahannya, bukan ditentukan oleh siapa pria di sampingnya, tapi oleh integritas, kerja keras, dan visinya. Dia tersenyum hangat. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk almarhum ayah saya yang mengajari saya berbisnis. Dan untuk malaikat saya, ibu saya, yang mengajari saya untuk tetap berdoa bahkan di saat paling gelap. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Amira kembali ke mejanya. Di meja itu, Bu Lastri, yang kini terlihat jauh lebih sehat dan bahagia dalam balutan kebaya mewah, menyambutnya dengan pelukan. Ibu bangga sekali, Nak. Terima kasih, Bu. Sebuah tangan kokoh dan hangat terulur, menggenggam tangan Amira. Amira menoleh dan tersenyum pada pria di sampingnya. Namanya Farhan. Seorang arsitek ternama yang sukses atas usahanya sendiri. Mereka bertemu setahun lalu di sebuah proyek amal. Farhan tidak terintimidasi oleh kekuasaan Amira. Dia mengaguminya. Dia tidak membutuhkan uang Amira. Dia mencintai otaknya, hatinya, dan kekuatannya. Kamu luar biasa, Amira, bisik Farhan, matanya penuh kekaguman tulus. Kita luar biasa, balas Amira. Dia telah membuktikan segalanya. Hidupnya 100 kali lipat lebih bahagia. Dia memiliki karir yang cemerlang, ibu yang terawat, dan seorang calon pendamping hidup yang menghormatinya sebagai ratu. Di saat yang bersamaan, di 2 tempat berbeda, gema kesuksesan Amira terasa seperti tamparan. Kontras 1, Penjara Cipinang. Televisi di aula rekreasi penjara menyiarkan acara penghargaan itu. Bram Hartono, kini hanya nomor tahanan 404, sedang menyapu lantai. Wajahnya yang dulu tampan kini tirus, tua, dan penuh codet bekas perkelahian penjara. Rambutnya sudah banyak beruban. Dia telah divonis 20 tahun penjara atas penggelapan dan pencucian uang. Semua bandingnya ditolak. Dia mendongak saat mendengar nama Amira Salsabila. Dia melihat wanita di layar itu. Cantik, berkuasa, bercahaya. Itu adalah wanita yang dulu membuatkannya kopi setiap pagi. Wanita yang dulu ia sebut bodoh dan mandul. Wow, Bram, teriak seorang narapidana bertato. Itu mantan bini lu, kan? Yang lu buang demi pelakor? Narapidana lain tertawa. Gobloknya permanen. Udah numpang hidup, korupsi pula. Sekarang bininya jadi ratu, elo jadi babu di sini. Hahaha. Sebuah sisa roti basi dilemparkan, mengenai kepala Bram. Bram tidak berani melawan. Dia hanya menunduk, melanjutkan sapuannya, sementara air mata panas penuh penyesalan mengalir di pipinya yang kotor. Dia tidak akan pernah keluar. Dia akan mati di tempat ini sebagai pecundang terbesar. Kontras 2, pasar malam di pinggiran kota. Di sebuah pasar malam yang becek, di antara teriakan penjual obat dan suara musik dangdut yang memekakkan. Seorang wanita dengan wajah lelah, mengenakan kaos pudar dan celemek kotor, sedang menggoreng sosis bakar di sebuah kedai kecil. Itu Lydia. Setelah dideportasi, reputasinya hancur. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Dia mencoba menjadi influencer, tapi kolom komentarnya penuh caci maki. Dia menghabiskan sisa tabungannya, menjual kalung berliannya, dan akhirnya berakhir di sini, bekerja di kedai sosis milik sepupunya.
Seorang pelanggan yang sedang menunggu pesanan, membuka ponselnya. Laman berita online dipenuhi wajah Amira. Spektakuler. Amira Salsabila, CEO of the Year, siap menikah lagi dengan arsitek tampan. Lydia melihat foto Amira yang tersenyum bahagia, bersanding dengan Farhan yang gagah. Prang, penjepit sosis jatuh dari tangannya yang gemetar. Minyak panas menciprati lengannya. Aduh, Mbak, gimana sih? Pesanan saya, omel pelanggan itu. Haha. Lydia memungut penjepit itu. Dia melihat pantulan dirinya di kaca etalase yang berminyak. Wajahnya kusam, tangannya bau sosis. Inilah hasilnya. Dia merebut suami orang, yang ternyata adalah gembel. Dia mengorbankan segalanya. Dan sebagai gantinya, wanita yang ia hina kini mendapatkan segalanya. Kekayaan, kekuasaan, dan cinta sejati. Sementara dia mendapatkan sosis bakar dan penyesalan seumur hidup. 1 tahun setelah malam penganugerahan itu. Panggungnya bukan lagi ruang rapat yang dingin atau ballroom yang megah. Panggungnya adalah sebuah taman di tepi tebing di Uluwatu, Bali. Lautan Hindia terbentang di bawah, berkilauan diterpa cahaya matahari terbenam. Aroma frangipani, bunga Kamboja, bercampur dengan aroma dupa yang menenangkan. Ini bukan pesta pernikahan besar-besaran yang dihadiri ribuan tamu untuk pamer status. Ini adalah sebuah upacara yang intim, khidmat, dan sakral. Hanya dihadiri oleh Bu Lastri, Pak Wijaya, dan beberapa sahabat terdekat. Amira duduk anggun, mengenakan kebaya putih bersih yang sederhana namun memancarkan kemewahan yang tak terbeli. Wajahnya, yang dulu penuh luka, kini memancarkan kedamaian. Di hadapannya, Farhan, pria yang mencintainya dengan tulus, menjabat tangan wali hakim. Saya terima nikah dan kawinnya Amira Salsabila binti almarhum Handoko. Suara Farhan terdengar mantap dan tulus. Saat kata, sah, menggema, Bu Lastri tak kuasa menahan tangis harunya. Ini adalah air mata yang berbeda. Air mata kelegaan. Amira mengambil tangan Farhan dan menciumnya. 8 tahun lalu, saat ia mencium tangan Bram, ia merasa itu adalah awal dari sebuah pengabdian yang buta. Hari ini, saat ia mencium tangan Farhan, ia merasa ini adalah awal dari sebuah kemitraan yang setara. Farhan tersenyum, mengusap lembut kepala Amira. Terima kasih sudah mengizinkan aku masuk, bisiknya. Malam itu, mereka tidak berpesta. Mereka hanya makan malam bersama di bawah bintang-bintang. Nak Amira, kata Pak Wijaya, mengangkat gelasnya yang berisi jus mangga. Saya sudah melihat banyak pebisnis tangguh. Tapi Anda yang terhebat. Anda tidak hanya membangun bisnis, Anda membangun kembali kehidupan. Selamat. Terima kasih, Pak. Sudah seperti ayah kedua bagi saya, balas Amira. Setelah Bu Lastri dan tamu lainnya beristirahat di kamar villa mereka, Amira dan Farhan berdiri berdua di tepi kolam renang, menatap lautan yang gelap. Jadi, bagaimana rasanya? Tanya Farhan. Bagaimana rasa apa? Semuanya. Menang. Bahagia. Menikah lagi. Amira terdiam sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara laut yang segar. Dulu, katanya pelan, setiap malam aku sholat di atas sajadah, menangis, berdoa supaya Mas Bram dan Mama Tanti diubah hatinya menjadi baik. Supaya mereka bisa menerimaku. Farhan mendengarkan, tangannya menggenggam erat tangan Amira. Doaku tidak pernah terkabul. Mereka tidak pernah berubah, lanjut Amira. Aku dulu berpikir, mungkin Tuhan tidak mendengarku. Dia menoleh menatap Farhan, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih. Malam ini aku sadar, bisiknya. Doaku terkabul. Hanya saja, bukan mereka yang diubah. Tapi aku. Tuhan tidak mengubah mereka, lanjut Amira. Tuhan memberiku kekuatan untuk mengubah nasibku sendiri. Tuhan tidak memberiku suami yang baik. Tuhan menyingkirkan suami yang jahat, agar aku bisa menemukanmu. Tuhan tidak membuat mertuaku menyayangiku. Tuhan mengambil mereka dari hidupku, agar aku bisa fokus menyayangi ibuku sendiri. Dan Tuhan tidak memberiku kebahagiaan. Tuhan memberiku kekuatan untuk menciptakan kebahagiaanku sendiri. Farhan menarik Amira ke dalam pelukannya. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku temui, Amira Salsabila.
Aku tidak kuat sendirian, balas Amira, membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Aku kuat karena aku tahu aku pantas bahagia. Di penjara Cipinang, Bram Hartono mendengar kabar pernikahan Amira dari televisi di aula penjara. Dia hanya menatap kosong, sebelum akhirnya kembali menyendok nasi cadongnya yang dingin. Dia sudah mati rasa. Di kedai sosisnya yang bau, Lydia juga melihat berita itu dari ponsel pelanggan. Dia cepat-cepat membuang muka, berpura-pura sibuk mengelap etalase agar tidak ada yang melihat air matanya yang jatuh di atas tungku yang panas. Keduanya kini hanyalah catatan kaki yang menyedihkan dalam kisah hidup seorang ratu. Amira tidak lagi memikirkan mereka. Dia tidak lagi memikirkan balas dendam. Dia tidak lagi memikirkan rasa sakit. Malam itu, di Bali, di pelukan pria yang tulus mencintainya, dia bukan lagi Amira yang teraniaya. Dia bukan lagi Amira sang bos besar yang penuh perhitungan. Dia hanyalah Amira yang utuh, yang damai. Dan yang akhirnya, benar-benar bahagia. 5 tahun telah berlalu sejak Amira dan Farhan mengikat janji suci di Uluwatu. Langit Jakarta sore itu berwarna oranye lembut. Di sebuah rumah asri di kawasan Kebayoran Baru, bukan lagi penthouse kaca yang angkuh, melainkan sebuah rumah taman yang hangat dan penuh tawa, suara riang anak-anak terdengar. Bunda, ayah, kakak lari-lari terus. Amira, yang kini berusia akhir 30-an, tertawa sambil meletakkan teko teh di meja teras. Dia tidak lagi mengenakan blazer kaku. Di rumah, dia adalah bunda. Dia menghampiri sepasang anak kembar berusia 4 tahun yang sedang berlarian di rumput. Rian, jangan ganggu Rani, sayang, kata Amira lembut, menggendong putranya. Farhan, suaminya, tersenyum dari kursinya, tangannya sedang memijat pelan bahu Bulastri. Biarkan saja, Mir, kata Bulastri, matanya bersinar bahagia. Namanya juga anak-anak. Dulu kamu juga lasak begitu. Amira duduk di samping suaminya, putranya kini beralih ke pangkuan Farhan. Kehidupan telah memberinya segalanya. Salsabila Group kini telah menjadi konglomerat multinasional, merambah ke green energy dan teknologi. Amira dihormati bukan hanya sebagai CEO yang ditakuti, tapi sebagai filantropis yang dermawan. Namun, kesuksesan terbesarnya ada di sini, di teras ini. Sebuah keluarga yang utuh, yang dibangun di atas cinta, bukan kepura-puraan. Oh ya, kata Farhan tiba-tiba, seolah teringat sesuatu yang tidak penting. Aku tadi melihat berita kecil di portal hukum. Permohonan grasi Bram Hartono ditolak Presiden. Nama itu. Nama yang sudah bertahun-tahun tidak pernah disebut di rumah ini. Amira terdiam sesaat. Kasihan juga, kata Bulastri pelan, bukan karena simpati pada Bram, tapi lebih pada nasib manusia. Dia sudah mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, Bu, kata Farhan tegas, namun lembut. Vonis 20 tahunnya tetap berlaku. Dia akan keluar dari penjara sebagai pria tua yang tidak punya apa-apa. Amira mengangguk pelan. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian, tidak ada kemenangan. Hanya tan. Bram hanyalah hantu dari masa lalu yang sangat jauh. Lalu, tanya Amira, lebih karena penasaran, bagaimana dengan dia? Dia tidak perlu menyebut nama Lydia. Farhan menggeleng. Tidak ada yang tahu. Setelah kedai sosisnya bangkrut, dia menghilang. Ada yang bilang dia kembali ke kampungnya, menikah dengan duda tua di sana. Ada yang bilang dia mencoba jadi simpanan lagi. Tidak ada yang peduli. Dan Tanti, abunya, setelah bertahun-tahun tidak diklaim di Madrid, akhirnya dibuang ke pemakaman umum tanpa nama. Benar-benar lenyap dari muka bumi, seolah tak pernah ada. Mereka semua telah menjadi debu. Rian, putra kecilnya, menepuk pipi Amira, membuyarkan lamunannya. Bunda, lihat, pesawat. Amira mendongak. Dia menunjuk ke langit, mengikuti arah telunjuk kecil putranya. Dia tidak lagi melihat ke masa lalu yang kelam. Dia menatap ke masa depan yang cerah. Dia memeluk Farhan, mencium pipi ibunya, dan tertawa bersama anak-anaknya. Inilah balas dendam terbaiknya. Bukan kehancuran mereka. Bukan penjara. Bukan kemiskinan mereka. Balas dendam terbaiknya adalah kebahagiaannya yang utuh. Hidupnya yang damai.
keluarganya yang hangat. Amira Salsabila telah menang dengan cara paling mutlak.